Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizi dengan NIM 240420559. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan 3 ekonomi publik yang diampu oleh Bapak I. Permana STMT. Di sini di pertemuan 3 ini kita akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu tentang konsep negara, pemerintahan dan ekonomi publik. Yang kedua tentang dasar konstitusional sistem ekonomi di Indonesia. Yang ketiga peran pemerintah dan dalam kesejahteraan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu tentang negara dan pemerintahan. Apa sih sebenarnya itu negara dan apa itu pemerintahan? Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Negara berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama, menjaga ketertiban, melindungi rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan. Lalu apa itu pemerintah? Pemerintah adalah alat atau lembaga yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintahan bertugas melaksanakan undang-undang, menjaga keamanan, memberikan pelayanan publik, serta membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ekonomi publik. Ekonomi publik ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, urusan umum, urusan banyak orang, urusan masyarakat, urusan pemerintah, atau urusan negara. Nah, ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai atau publik, atau masyarakat, pemerintah, negara, seperti kebijakan, subsidi pajak, regulasi, deregulasi, nasionalisasi, privatisasi, sistem jaminan sosial, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, dasar-dasar konstitusional sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada 3 dasar konstitusionalnya. Yang pertama yaitu Pancasila, di mana sila yang menjelaskan yaitu manusia makhluk individual dan sosial. Di mana makhluk individual dan sosial ini mereka membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, gimana sih bunyi pasal dari 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 ini? Di sini saya akan menjelaskan secara umum. Ayat 1 itu menjelaskan bahwasanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Nah, di ayat kedua itu dijelaskan bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga menjelaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat keempat itu menjelaskan tentang perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu yang terakhir itu menjelaskan tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, ada beberapa peran pemerintah yang dapat saya rangkup di sini. Yang pertama yaitu menetapkan kerangka hukum, di mana pemerintah ini bertugas sebagai menetapkan kerangka hukum dalam perekonomian publik. Yang kedua yaitu mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak. Yang ketiga yaitu memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, pinjaman simpanan, serta asuransi. Yang keempat yaitu mendistribusikan atau membagi ulang pendapatan dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Dan yang kelima yaitu membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan. Yang keenam atau yang terakhir itu peran pemerintahnya adalah menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, serta menyantuni fakir miskin. Lalu, apa itu kesejahteraan publik? Kesejahteraan publik adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik secara material maupun non-material, sehingga masyarakat dapat hidup layak, sejahtera, dan bahagia. Kebutuhan ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, keamanan, dan keadilan sosial. Jadi kesimpulannya teman-teman, negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan publik, sesuai amanat pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.